Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Perkenalkan, saya Maulatul Hasanah sebagai moderator dari kelompok 3, yang mana saya akan memperkenalkan teman-teman saya dari kelompok 3, yakni ada Agus Hartanto sebagai pemateri, Luh Ratih Novitasari sebagai pemateri, Titis Wahyu Kinasi sebagai pemateri, Ahmad Fauzi sebagai pemateri, Sayuto sebagai pemateri, Dias Sulistiajekti sebagai PowerPoint Design, Muhammad Ridwan Effendi sebagai video editor, dan saya sendiri Maulatul Hasanah sebagai moderator. Kami dari kelompok 3 mengambil bisnis yang bernama Sobar Salam, sosis bakso bakar salam. Yang mana Sobar Salam ini adalah makanan cepat saji, tren kalangan anak muda yang populer saat ini. Lalu mengapa di akhir nama produk kami terdapat nama Salam? Karena memang kami mengambil produk dari brand agen sosis Salam. Dan untuk modal pertama usaha kami memang mengambil paketan modal usaha yang memang ditawarkan kepada kami, yakni nama programnya adalah MSB, Mitra Salam Berkah. Baik Ibu dosen dan teman-teman, langsung saja kita saksikan pemaparan materi bisnis plan dari kelompok 3. Selamat menyimak. Baik, di sini kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengapa kami memilih program kemitraan Salam Berkah. Sebab kami memilih ini adalah dikarenakan dalam kemitraan Salam Berkah ini tidak memerlukan modal yang sangat besar, yaitu modal awal yang sangat terjangkau dan sudah berlangsung ready to sell tanpa harus mengeluarkan tenaga dan waktu yang lebih banyak untuk mempersiapkan alat-alat dan bahan-bahannya, sehingga sangat mudah sekali kami bisa langsung mempraktekkan di dalam aplikasi program kemitraan Salam Berkah ini. Baik, kami akan lanjutkan mengapa dari kelompok kami itu memilih sosis bakar. Karena usaha sosis bakar adalah salah satu usaha berjualan makanan yang sederhana, namun menjanjikan keuntungan yang lumayan. Karena sosis bakar adalah makanan yang banyak disukai, rasanya yang enak. Selain itu, bahan untuk memulai usaha ini sangat mudah didapatkan. Peralatan juga digunakan cukup sederhana, dan proses pembuatan sosis bakar sangat mudah untuk dilakukan. Sosis bakar yang banyak kita jumpai di luaran itu juga banyak, namun sosis bakar yang kita ambil adalah sudah dijamin kehalalannya. Selain itu juga produk ini sudah sangat populer, rasanya sangat lezat, juga kandungan proteinnya serta gizi dalam sebuah sosis membuat jajanan ini disukai oleh berbagai kalangan. Baik, kami akan menyampaikan dalam usaha kami ini tentang visi, di mana visi kami adalah mensosialisasikan produk sehat dan halal. Karena kita ini domisili di Bali, banyak sekali sosis-sosis yang berjualan di rumah-rumah sosis maupun di supermarket, belum tentu dijamin kehalalannya. Namun Sobar Salam ini sudah dijamin ada sertifikat MUI maupun dari BPOM. Adapun misi daripada bisnis plan kami yaitu yang pertama, menggunakan bahan baku yang berkualitas dan halal dalam pembuatan sosis. Yang kedua yaitu selalu menjaga kebersihan dalam proses produksi. Kami diproduksi oleh perusahaan di mana sangat mengutamakan daripada higienitas.
produk Sobar Salam 100% tanpa menggunakan bahan pengawet sehingga aman dikonsumsi anak-anak maupun orang dewasa. Selanjutnya yaitu bekerja sama dengan karyawan yang handal dalam pembuatan produk dan memotivasi untuk menciptakan aneka sosis yang lebih menarik serta memperbanyak jaringan promosi di media sosial. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Agus mengenai modal awal investasi di Mitra Salam Berkah. Sebelumnya, untuk informasi ke kalian semua, bahwa dari Sosis Salam Mitra ini menawarkan 4 paket investasi. Namun dari kami memilih paket counter event dash senilai Rp2.700.000. Itu terdiri dari 1 unit gerobak outdoor, perlengkapan booth, aneka produk MSB 240 pieces. Itu terdiri dari rombong beserta tas terpal, nampan plus beserta tutup untuk display produk, pemanggang 2 tungku, payung pantai, selang beserta regulator, nampan plastik, nampan stainless dengan ukuran 40 x 30 x 4,8 cm. Itu juga include dengan pisau, botol saus, toples bumbu, kuas, penjepit, box sosis printing, dan starter produk. Begitu. Baik, selanjutnya mengenai analisa perhitungan bisnis secara produk. Yaitu dari investasi ini terdiri 6 produk, yaitu yang pertama, sosis ayam jumbo, yang dari harga jual agen ke mitranya itu senilai 5.600, dengan harga jual atau rekomendasi itu senilai 10.000. Nah, untuk penjualannya itu mendapat harga starter atau proporsi itu 20. Jadi apabila terjual semuanya itu 20 dikali 10.000, yaitu omset yang didapatkan adalah 200.000. Jadi dari ini bisa terlihat laba keuntungannya yaitu senilai 4.400 per tusuk. Jadi apabila terjual semuanya, balik lagi, itu 4.400 dikali 20 porsinya, yaitu 88.000 untuk total labanya itu, begitu. Baik, selanjutnya mengenai produk kedua, yaitu mengenai sosis ayam mini. Ya. Balik lagi seperti yang tadi saya jelaskan, untuk ini harga jualnya senilai 3.700. Ya. Untuk harga jualnya, harga rekomendasinya senilai 6.000. Apabila terjual semuanya, yaitu penjualannya itu sejumlah 20 per porsi, 20 dikali 6.000, yaitu omset yang didapatkan adalah 120.000. Keuntungannya yaitu per tusuknya adalah 2.300. Begitu. Jadi apabila memang terjual semuanya, 2.300 dikali 20 yaitu 46.000. Begitu. Selanjutnya mengenai produk ketiga, sosis ulir panjang. Ya, untuk harga jualnya dari agen ke mitra itu 1.150. Untuk harga rekomendasi untuk dijualnya 2.000 senilainya ya. Jadi untuk di sini porsi yang didapatkan adalah 50 per porsi. Jadi apabila terjual 50 dikali 2.000, yang didapatkan omset dari mitranya itu adalah 100.000. Begitu. Keuntungannya terlihat adalah senilai 850. Jadi tentunya 850 dikali 50 porsi, yaitu keuntungan labanya yaitu senilai 42.500. Begitu. Baik, begitu juga dengan produk keempat, 5 dan 6. Ya. Jadi apabila terjual semuanya, bisa terlihat jelas total laba yang akan didapatkan senilai Rp281.500. Begitu. Saya akan tegaskan kembali dan saya informasikan kembali yang saya jelaskan ini mengenai analisa perhitungan bisnis secara produk. Baik, selanjutnya akan dijelaskan dan dipresentasikan oleh Mbak Titis terkait analisa estimasi pengeluaran dalam bulan pertama. Ya, baik. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi dari Kak Ratih mengenai analisa estimasi pengeluaran pada bulan pertama. Baik, untuk bulan pertama, jadi karena kita masih awal, di sini pengeluaran pertama yaitu kita mengeluarkan untuk modal awal kemitraan berupa paket outdoor event dash yang berjumlah 2.700.000.
Itu sudah include produk, starter produk, dan juga segala perlengkapan untuk membuat sosis dan produk-produk tersebut dengan harga beli 2.700.000 total karena kita hanya beli satu paket, jadi hanya 2.700.000. Untuk pengeluaran kedua yaitu ada beban sewa tempat yang sudah include dengan listriknya. Untuk 1 bulan kita dikenakan 500.000. Tempat yang kita ambil adalah di Jalan Nedareta. Yang ketiga, tusuk sate. Untuk sosis dimana per kilonya itu sekitar 500 tusuk. Jadi kita membutuhkan sekitar 1000 tusuk. Di sini kami membeli 2 kg dengan harga 15.000 untuk per 1 kilogramnya. Jadi untuk 2 kg anggaran kami yaitu 30.000, 15.000 dikali 2. Yang ketiga, yang keempat, untuk mika 100 pieces per bandelnya. Karena kita sekitar 1000, jadi kita memerlukan 10 bandel. 100 pieces dikali 10 bandel yaitu 1000 pieces. Dimana setiap satu bandelnya itu harganya 20.000. Jadi untuk membeli 10 bandel anggarannya yaitu 20.000 dikali 10, yaitu dengan total 200.000. Yang kelima, untuk beban gaji karyawan kita menggajinya bulanan. Jadi untuk 1 bulan itu 1.200.000. Yang keenam, karena kita di awal starter produknya hanya mendapat 240 pieces, jadi di awal di bulan pertama kita juga sudah membeli stok untuk 1 bulan ke depan karena produk ini juga merupakan produk yang tahan lama apabila berada di freezer. Yang pertama, untuk sosis ayam jumbo kita menyediakan stok berupa sebanyak 250 pieces dengan harga 5.600. Jadi jika dikalikan yaitu 1.400.000. Yang kedua, untuk sosis ayam mini kita menyediakan stok 240 pieces, untuk sosis ulir panjang 500 pieces, untuk sosis ulir panjang merah 400 pieces, kalau kita tambahan 400 pieces, dan juga untuk bakso karena nanti ditusuk-tusuk ya, dimasukkan ke dalam tusuk, kita menyediakan sebanyak 600 pieces. Jadi untuk total anggaran di bulan pertama itu sebesar 9.303.000 rupiah. Baik, berlanjut ke pendapatan dalam bulan pertama. Karena melihat ramainya tempat tersebut, maka di bulan pertama jika kita melihat pendapatannya untuk sosis ayam jumbo, produk yang kita beli sendiri sebesar 250 pieces ditambah dengan starter produk sebanyak 20 pieces, jadi totalnya 270 pieces dikali dengan harga jual 10.000, 270 dikali 10.000 yaitu 2.700.000. Berlanjut ke produk yang kedua yaitu sosis ayam mini. Repeat order kita yaitu 240 pieces ditambah dengan starter produk 20 pieces dengan harga jual 6.000. Jadi 260 dikali 6.000 totalnya 1.560. Begitu pula dengan produk-produk di bawahnya yang dapat kita lihat di slide. Jadi total pendapatan di bulan pertama yaitu 8.460.000. Jika kita hitung, maka pendapatan kita dikurangi dengan pengeluaran 8.460.000 dikurangi 9.303.000 masih ada minus 843.000. Jadi untuk bulan pertama kita memang belum balik modal. Baik, berlanjut ke estimasi pengeluaran di bulan kedua. Karena di bulan pertama tadi kita sudah menghabiskan seluruh produk, maka di bulan kedua kita perlu melakukan repeat order. Dan di bulan kedua ini produk kami juga sudah lumayan dikenal dibanding dengan produk di bulan pertama ya. Karena masih pemula, jadi pembelinya juga masih sedikit. Baik, untuk bulan kedua seperti bulan sebelumnya, beban yang pertama yaitu untuk membayar sewa dan juga listrik sebesar 500.000. Yang kedua, gaji karyawan 1.200.000. Yang ketiga, kita untuk membeli produk sosis ayam jumbo sebesar 300 pieces, dimana sebelumnya hanya 270 pieces. Untuk sosis ayam mini dari 240 kita menjadi 260 pieces. Sosis ulir panjang menjadi 550 pieces. Sosis ulir panjang merah 450 pieces. Untuk scallop 450 pieces. Dan untuk bakso kita menambah 100 pieces, dari sebelumnya 600 sekarang menjadi 700 pieces. Untuk tusuk sate di bulan kedua kita memerlukan 3 kg. Di bulan sebelumnya kita hanya memerlukan 2 kg. Jadi ada tambahan 1 kg untuk bulan ini dengan harga per kilogramnya 15.000. Jadi untuk 3 kilogramnya kita membutuhkan dana sebesar 45.000. Yang terakhir, untuk mika 100 pieces per bundle kita membutuhkan 11 bundle dengan total 220 pieces.
dengan harga per bandelnya 20.000 sehingga anggarannya adalah sebesar 220.000. Jadi total pengeluaran untuk bulan kedua yaitu sebesar 7.307.000 rupiah. Berlanjut ke pendapatan di bulan kedua, untuk sosis ayam jumbo 300 pieces dikalikan dengan 10.000 yaitu 3 juta. Sosis ayam mini 260 pieces dikali 6.000 1.560.000. Sosis ulir panjang 550 pieces dikali 2.000 1.100.000. Sosis ulir panjang merah 450 pieces dikali 2.000 yaitu 900.000. Kemudian untuk scallop 450 pieces dikali 2.000 juga 900.000. Dan yang terakhir ada bakso 700 pieces dikali 2.000 1.400.000. Sehingga pendapatan di bulan kedua yaitu sebesar 8.860.000. Jika dihitung, maka pendapatan di bulan kedua yaitu 8.860.000 dikurangi dengan pengeluaran sebesar 7.307.000 sehingga pendapatan bersihnya sampai di bulan kedua ini yaitu sebesar 1.553.000. Jika kita kurangi dengan minus di bulan sebelumnya, maka kita sudah mencapai BEP atau break even point, di mana sudah mencapai titik impas. Jadi kita sudah mendapatkan modal awal dan juga sudah mendapatkan keuntungan di bulan kedua ini sebesar kurang lebih 700.000. Begitu. Baik, untuk materi selanjutnya mengenai analisis pasar atau market analysis akan dilanjutkan oleh saudara Fauzi. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Titis. Saya akan menjelaskan tentang market analysis atau analisis pasar. Yang pertama dari sisi lokasi. Lokasinya berada di outlet Esteller 33 yang notabene-nya sudah ramai dan dikenal banyak orang dan termasuk area perkantoran. Jadi ketika waktu istirahat ada orang-orang kantor yang pingin nyemil, bisalah mampir ke outlet kita. Yang kedua dari segi persaingan, walau banyak yang sudah membuka bisnis ini, namun dalam radius 1 km dari lokasi kami masih tidak ada yang berjualan bisnis yang sama seperti kami ini. Dari sisi inovasi, tidak hanya sosis dan bakso, namun produk lain juga tersedia seperti scallop dan sosis ulir. Rasa dan bentuk juga kami buat berbeda dari sosis di bisnis lain pada umumnya. Lalu dari segi peluang, lokasi tempat bisnis kami berdiri di outlet penjual minuman. Otomatis ketertarikan calon customer akan lebih tinggi karena sebagai cemilan pendamping minuman. Lalu dari segi harga kami sangat terjangkau dan lebih hemat karena ada sistem bonus untuk repeat order. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang pertama dari strength atau kelebihan. Kelebihan produk kita yang pertama ialah tahan lama jika disimpan di freezer. Dan yang kedua, bahan baku mudah didapat. Yang ketiga, memiliki varian saus dan topping yang unik. Yang keempat, tentunya sehat dan halal. Lalu dari segi weakness atau kelemahan. Kelemahan produk kami yang pertama, harga bahan baku yang terkadang suka naik atau turun. Yang kedua, jika tidak disimpan di freezer, maka tidak tahan lama. Yang ketiga, proses masak lumayan lama. Ada kemungkinan antrian pembelian menjadi panjang. Dan yang keempat, menu yang monoton membuat pembeli cepat bosan. Lalu dari segi opportunities atau peluang. Yang pertama, banyak diminati oleh masyarakat. Yang kedua, harganya yang terjangkau. Yang ketiga, memiliki banyak variasi dalam ukuran sosis yang dijual. Dan yang terakhir dari segi treat atau tantangan. Yang pertama, banyak yang menjual sosis bakar. Yang kedua, ada penjual yang membuat sosisnya sendiri sehingga rasanya lebih unik. Yang ketiga, beberapa orang tua melarang anaknya membeli sosis karena sosis merupakan makanan cepat saji. Yang keempat, harga jual tidak bisa terlalu tinggi karena jumlah pesaing yang banyak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Terima kasih. Baik, saya di sini akan melanjutkan materi dari Saudara Ahmad Fauzi, yaitu mengenai marketing strategi secara online. Yang pertama, kami melakukan promosi via media sosial seperti di Facebook, email, Instagram, dan e-commerce yang kami gunakan untuk sementara ada Tokopedia dan website. Untuk mempermudah customer, kami juga join dengan bersama Grab. Itulah marketing strategi kami yang secara online. Kita lanjut ke marketing strategi yang secara offline. Yang pertama, kami membuat spanduk dengan desain yang menarik. Yang kedua, menyediakan tempat makan dan tunggu yang nyaman untuk customer. Yang ketiga, memberikan bonus atau fee kepada exit customer dengan minimal repeat order. Yang keempat, memberikan bonus kepada new customer pembelian pertama dengan nominal tertentu. Yang kelima, mengikuti berbagai event dan pameran. Yang keenam, membuat inovasi dari varian rasa, warna, dan bentuk yang baru, seperti bentuk hewan yang disukai anak-anak dan lain-lain. Dan untuk tim of Sobar Salam, kami baru terdiri dari owner sama 1 pegawai, dan kami berharap bisnis kami semakin berkembang sehingga tim kami semakin banyak. Kontak us di email dengan nama sobarsalam33@gmail.com, di Facebook Sobar Salam, di IG dengan nama Sobar Salam 33, dan nomor telepon yang dapat Anda hubungi 081 139 625 00. Dan untuk tempat Mitra Salam Berkah di Jalan Ledadita nomor 33 Renon. Baik Ibu dosen dan teman-teman, sekian pemaparan materi bisnis plan dari kelompok 3. Apabila ada kekurangan penyajian dari video kami dan apabila ada kesalahan yang tidak disengaja, kami mohon maaf. Karena kesempurnaan hanya milik Allah dan kekurangan hanya ada pada diri kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tempat outdoor Everdesk yang senilai 2.700.000 itu. Itu terdiri dari 1 unit produk outdoor, perlengkapan bot, aneka produk Yuk gas. Serius nih aku sekarang. Serius, dah siap. Siap. Ini semangat terakhir Produk dari brand agen Sosis Salam. Baru terdiri dari owner sama Pengeluaran sebesar 7.307.000 Akan menjelaskan tentang market analysis atau analisis market. Pasar.